Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemateri kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Rantai Pasokan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Elma Nur Farida, NIM 183-10215. Yang kedua ada Ayu Putri Pramita, NIM 183-10222. Yang ketiga ada Iga Kusuma Wardani, NIM 183-10361. Yang keempat ada Suci Aulian Nur, NIM 183-10279. Yang kelima ada Niken Ayu, NIM 183-10135. Yang keenam ada Nur Lailatun Musruro, NIM 183-10343. Yang ketujuh ada Vanika Muklisarmada, NIM 183-10017. Yang ke-8 ada Rika Rahmawati, NIM 183-10280. Yang ke-8 ada Puji Arfian Widya, NIM 183-10248. Yang ke-10 ada Silvina Nur Fauzia, NIM 183-10134. Yang ke-11 ada Nur Ulfa, NIM 183-10254. Yang ke-12 ada Muhammad Zainuddin, NIM 183-10309. Yang ke-13 ada Faris Goldin Alaraaf, NIM 183-10335. Yang ke-14 ada Risa Anggraini, NIM 183-10247. Yang ke-15 ada Nanda Oktavia, NIM 183-10148. Dan yang terakhir ada Fani Putri Dewi, NIM 183-10227. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman-teman kami. Selamat menyaksikan. Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok. Supply Chain Management merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap, mulai dari bahan baku mentah dari para supplier ke kegiatan operasional perusahaan, berlanjut ke distribusi kepada konsumen. Atau dapat juga diartikan sebagai suatu proses di mana produk diciptakan untuk disampaikan kepada konsumen. Saya Iga Kusuma Wardani Isdianto, NIM 183-10361. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan rantai pasok. Rantai pasok memiliki tujuan utama, yaitu mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan yang kompetitif serta mengembangkan antara permintaan dan juga penawaran agar lebih efektif dan efisien. Nama saya Suci Aulia Nur Syafina, NIM 1810279. Dalam manajemen rantai pasok terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas sangatlah penting kaitannya terhadap input maupun output perusahaan. Keduanya harus berjalan seimbang untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau profit oriented dengan cara yang paling cepat dan tepat. 2. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan fungsi yang penting untuk menentukan proses manajemen, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ketiga, kualitas pelayanan terhadap konsumen. Kesuksesan suatu perusahaan dapat diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, karena pelanggan yang merasa puas akan menimbulkan rasa ingin membeli secara terus-menerus. Niken Ayu Fatimah Zahro, NIM 183100135. Strategi 6 sumber. 1. Banyak pemasok. Biasanya digunakan untuk produk komoditas. Pembelian biasanya didasarkan pada harga. Pemasok bersaing satu sama lain. Pemasok bertanggung jawab atas teknologi, keahlian, biaya, kualitas, dan pengiriman. 2. Sedikit pemasok. Pembeli membentuk hubungan jangka panjang dengan lebih sedikit pemasok. Nilai dibuat melalui skala ekonomi dan peningkatan kurva. Pemasok lebih bersedia menyumbangkan keahlian desain dan teknologi. Biaya untuk mengganti pemasok sangat besar. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Masruro, NIM 183100343. Jaringan kerek sebuah jalan tengah antara hubungan pemasok dan integrasi vertikal. Pemasok menjadi bagian beberapa perusahaan, seringkali memberikan dukungan keuangan untuk pemasok, pemilikan atau pinjaman. Anggota mengharapkan hubungan jangka panjang dan memberikan keahlian teknis dan
Pengiriman yang stabil dapat meluas melalui beberapa tingkatan rantai pasokan. 6. Pemisahan virtual, hubungan mungkin jangka pendek atau jangka panjang, serta kinerja yang sangat baik. Investasi modal rendah dan fleksibel, andalkan berbagai hubungan pemasok untuk menyediakan layanan sesuai permintaan. Batasan organisasi yang memungkinkan penciptaan perusahaan yang unik untuk memenuhi tuntutan pasar yang berubah. Oke, yang ketiga yakni integrasi vertikal, di mana strategi yang diperoleh oleh perusahaan untuk operasi bisnis dalam produksi vertikal yang sama. Adapun ciri-cirinya yang pertama, mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibeli sebelumnya. Yang kedua, mundur menuju pemasok. Yang ketiga, dapat meningkatkan biaya. Yang keempat, resiko dalam industri dengan perubahan teknologi yang cepat. Yang keempat, ventura bersama adalah perjanjian di mana dua atau lebih menjalankan aktivitas ekonomis pada pengendalian bersama. Adapun ciri-cirinya yang pertama, kerjasama secara formal. Yang kedua, kerjasama tanpa melemahkan merek. Saya Rika Rahmawati, NIM 18310280. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko rantai pasok beserta tatiknya. Ada beberapa risiko dalam rantai pasok. 1. Kegagalan pemasok dalam mengantarkan. Tatiknya yaitu A. Menggunakan beberapa pemasok, B. Kontrak yang efektif dengan penalti, C. Subkontraktor yang digaji, D. Perencanaan sebelumnya. 2. Kegagalan kualitas pemasok. Tatiknya yaitu A. Pemilih pemasok yang baik, B. Adanya pelatihan, C. Adanya pengawasan, D. Bersertifikasi. 3. Penundaan atau kerusakan logistik. Tatiknya yaitu A. Metode transportasi dan gudang yang beragam, B. Pengepakan yang aman, C. Kontrak efektif dengan penalti. 4. Kehilangan, distorsi atau informasi. Tatiknya yaitu A. Basic data yang berulang, B. Sistem IT yang aman, C. Penggunaan informasi yang tepat, D. Pelatihan partner kerja. Saya akan menjelaskan tentang isu-isu dalam mengelola rantai pasokan terintegrasi. Yang pertama adalah optimasi lokal. Optimasi lokal yaitu anggota rantai cenderung fokus pada maksimalisasi laba lokal atau minimalisasi biaya langsung berdasarkan pada pengetahuan yang terbatas. Yang kedua adalah insentif. Insentif mendorong barang ke dalam rantai untuk penjualan yang belum terjadi. Yang terakhir merupakan lot yang besar. Lot yang besar ini cenderung akan mengurangi biaya per unit. Etika manajemen rantai pasokan merupakan sekumpulan standar kepercayaan dan juga pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukan sehingga menimbulkan manfaat kerugian bagi suatu perusahaan industri manufaktur yang kegiatan utamanya meliputi merancang produk baru, merencanakan produksi dan persediaan, melakukan kegiatan produksi, kegiatan pengiriman, dan juga pengadaan bahan baku. Etika manajemen rantai pasokan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama etika personal. Etika personal merupakan suatu keputusan etis yang sangat penting bagi kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Namun, rantai pasokan sangat rentan dalam penyimpangan etika. Banyak perusahaan yang memiliki aturan ketat dan kode etik yang membatasi apa yang diterima. Mengetahui isu ini, institusi untuk manajemen pasokan telah membangun prinsip dan standar. Perkenalkan, nama saya Nur Ulfa, NIM saya 18310254. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja rantai pasokan, di mana yang pertama ada aset dipercayakan untuk persediaan. Dalam artian, manajemen rantai pasokan sangat penting untuk mengurangi investasi persediaan. Sementara itu, perpindahan barang yang sangat cepat itu adalah kuncinya. Nah, yang kedua dari mengukur kinerja rantai pasokan ini adalah tolak ukur rantai pasokan. Di mana dalam tolak ukur rantai pasokan ini yang pertama adalah dalam penyampaian nilai matrik penggunaan dapat lebih mudah
membandingkan antara data saat ini dengan data yang sudah lampau. Jadi seperti itu. Saya sekarang menjelaskan dengan studi kasus. Studi kasus 1, DP PT Tirta Investama Boyolali, distribusi AMDK merek Aqua. A. Diagram supply chain. Manufaktur, distribusi, depo, Tirta, retailer, and unsur. Penjelasan. Penjelasan 1. Manufaktur di sini merupakan pabrik pengolahan air minum Aqua yang memproduksi air dalam bentuk botol, galon, dan gelas yang akan didistribusikan depo PT Tirta Investama Boyolali. Yang kedua, distribusi depo Tirta Investama merupakan perusahaan yang diteliti di mana perusahaan bergerak di bidang distribusi air minum Aqua dalam bentuk galon, gelas, dan botol. Yang ketiga, retailer di sini merupakan agen-agen penjualan air minum besar yang menjadi pangsa pasar dari depo PT Tirta Investama. Yang keempat, unsur merupakan konsumen akhir dari produk Aqua yang didistribusikan oleh PT Tirta Investama tanpa melalui retailer. Saya Goldin, nama lengkap saya Faris Goldin Alakro. Saya kuliah di STM Martika. Saya berasal dari kelas regular akuntansi pagi semester 4. NIM saya 183103335. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari studi kasus yang pertama, yaitu tentang PT Tirta Investama yang mengalami terjadinya bullwhip effect. Oke, kita langsung aja ya. Jadi menurut kelompok kami, penyelesaian studi kasus yang pertama yaitu untuk mengantisipasi bullwhip effect yang terjadi dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem peramalan permintaan yang dilakukan oleh perusahaan ini dengan menggunakan winter method, yaitu pendekatan exponential smoothing per musim dengan atau historis yang ada sehingga mampu meramalkan spesifik permintaan per bulan. Selain itu, depo PT Tirta Investama terus harus gencar dalam melakukan promosi atas produk air mineral dalam kemasan yang diproduksi untuk masyarakat dalam setiap waktu dan kesempatan dengan bantuan media cetak elektronik, serta berusaha menumbuhkan anggapan di masyarakat bahwa produk air mineral dalam kemasan Aqua merupakan produk air mineral yang berkualitas tinggi dan memiliki harga yang bersaing. Dan tidak lupa pihak perusahaan harus benar-benar menjaga kualitas dari air produk mineral tersebut sehingga tidak mengecewakan pelanggan tetap atau calon pelanggan. Selanjutnya saya, Risa Anggraini 18310247, akan membacakan contoh studi kasus pada kelompok kami, yaitu pada PT Chemfood cabang Kota Bandung, di mana ada skema aliran yang menunjukkan bahwa proses pembelian produk pada PT Chemfood. Nah, reservasi atau pemesanan dilakukan langsung oleh konsumen. Ketika barang yang dipesan sudah ada, maka barang atau produk tersebut langsung dikirim kepada konsumen. Namun ketika produk atau barang yang akan diminta oleh konsumen tidak tersedia, maka pihak cabang akan meminta kepada pihak pusat untuk segera diproses. Nah, maksimal proses dalam pengerjaannya adalah 7 hari kerja. Kemudian proses pembayaran dilakukan dengan melakukan perjanjian antara perusahaan pemasok atau Chemfood tersebut dengan perusahaan pembeli. Kemudian rata-rata jatuh tempo pembayaran dilakukan selama 1 bulan. Kemudian pada skema aliran rantai pasokan PT Chemfood Indonesia memiliki tahapan rantai pasok yang bermula dari suppliers, kemudian menuju manufaktur, kemudian ke customer. Nah, di mana penerima produk dari PT Chemfood ke beberapa segmen seperti retail ya, memperhatikan beberapa hal penting. Nah, di antaranya itu pengecekan bukti pemesanan, kemudian pengecekan bukti barang diterima, pengecekan kondisi fisik barang yang dipesan. Nah, transportasi yang digunakan PT Chemfood itu menyesuaikan dengan tingkat kepentingan dan keperluan. Ruang lingkup rantai pasok dalam pengadaan produk
PT Kemfood, yaitu meliputi production yang proses ya atau produksi, inventory, persediaan barang, location, transportation, dan information. Selanjutnya, saya Nanda Oktavianita, 18310148, akan membacakan studi kasus PT Masindo Sinar Pratama, Kota Manado. PT Masindo Sinar Pratama adalah merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya pada bagian perabotan rumah tangga, yang memproduksi kasur bekas atau spring bed, kursi, dan busa. Perusahaan telah memiliki penjualan berdasarkan pesanan, baik itu pesanan toko maupun pesanan khusus atau tunai project. Dengan adanya kesepakatan tertentu baik dari segi harga, jangka waktu yang telah ditentukan, dan kualitas yang diinginkan. Kesepakatan PT Masindo Sinar Pratama dengan retailer dilakukan melalui komunikasi yang baik, sehingga sampai saat ini mereka masih terus mengambil produksi dari perusahaan. Untuk itu, aliran manajemen rantai pasokan spring bed dari PT Masindo Sinar Pratama terjadi dari pemasok, perusahaan, retailer sampai ke tangan konsumen. Perlu menjaga dan meningkatkan fungsi manajemen yang ada agar proses pemasaran bahan baku selalu terjadi kelancaran. Dan saat memproduksi produk spring bed yang akan didistribusi pada retailer sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, aliran manajemen rantai pasokan spring bed pada PT Masindo Sinar Pratama Manado terjadi dari pemasok, perusahaan, retailer sampai ke tangan konsumen. Dan perlu adanya penjagaan dan meningkatkan fungsi manajemen yang ada. Proses pemesanan bahan baku selalu terjadi kelancaran dan saat memproduksi spring bed yang akan didistribusikan pada retailer sampai ke tangan konsumen. Supaya rencana strategi tentang manajemen rantai pasokan menjadi sukses, maka beberapa karakteristik kapabilitas yang harus dimiliki antara lain yang pertama fleksibilitas dalam arti cukup. Reaktivitas terhadap perubahan yang baik dari ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman, ataupun impor dan nilai tukar. 2. Menggunakan teknologi mutakhir untuk menjadwalkan dan mengelola pengiriman komponen dan produksi akhir. Yang ketiga, menetapkan staf yang mempunyai keahlian lokal mengenai cara menyikapi peraturan perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen, dan isu politik. Kesimpulannya, manajemen rantai pasokan merupakan koordinasi keseluruhan kegiatan rantai pasokan, termasuk dalam peningkatan nilai pelanggan. Keputusan buat atau beli adalah pilihan antara memproduksi sebuah komponen atau jasa secara internal atau membelinya dari sumber luar perusahaan. Pengalih dayaan adalah mengalihkan kegiatan perusahaan yang secara tradisional dilakukan secara internal ke pemasok eksternal. Setelah memutuskan apa yang dialih dayakan, manajer memiliki 6 strategi yang akan dipertimbangkan, yaitu banyak pemasok, sedikit pemasok, integrasi vertikal, ventura bersama, jaringan keiretsu, dan perusahaan virtual. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagian konsumen akhir. Fitur utama dari pasokan yang sukses adalah anggota-anggotanya yang berperan demi kepentingan timnya. Mengelola rantai pasokan terintegrasi adalah sebuah tantangan strategis. Memiliki pemasok yang lebih sedikit membuat pemasok dan pelanggan lebih bergantung pada satu sama lain.
yang mana meningkatnya resiko pada keduanya. Resiko ini diperoleh dari globalisasi dan kerumitan logistik. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami dari pemateri 2 kelompok 3 berharap semoga materi kami bisa tersampaikan dengan baik kepada Ibu Nindya dan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tetap di rumah aja, selalu jaga kesehatan dan kebersihan, selalu cuci tangan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.